Halo semuanya, dalam video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perencanaan usaha kami yaitu usaha lumpia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Puspa Ratri Ekayani dengan NIM A1D522015, Lisa Ramayanti dengan NIM A1D522026, Carmila dengan NIM A1D522029, Uswatun Hasana dengan NIM A1D522030, dan yang terakhir Julia Dwi Mawarni dengan NIM A1D522032. Baik, langsung saja pemateri pertama akan dijelaskan oleh Uswatun Hasana mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang, riwayat perusahaan, visi dan misi perusahaan, jenis usaha yang dikelola, dan jenis usaha yang direncanakan. Dan yang terakhir itu tujuannya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang, riwayat perusahaan, visi dan misi perusahaan, jenis usaha yang dikelola, jenis usaha yang direncanakan, dan tujuannya. Latar belakang, salah satu wirausaha yang akan kami ambil adalah peluang usaha yang sedang booming saat ini, yaitu usaha keripik kulit lumpia. Karena kulit lumpia ini merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah, menjadi cemilan favorit para konsumen. Melihat peluang ini, maka kami berinisiatif untuk melakukan inovasi pada kulit lumpia ini dengan menciptakan produk olahan keripik kulit lumpia yang mempunyai berbagai macam varian rasa. Riwayat perusahaan. Sebagai mahasiswa, kami belum memiliki riwayat perusahaan sebelumnya, tapi kami berkomitmen untuk membangun bisnis makanan keripik kulit lumpia yang sukses di kota Jambi. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan keripik kulit lumpia ini menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat. Misi mengutamakan kualitas dan rasa, memberikan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Jenis usaha yang dikelola. Kami saat ini belum mengelola jenis usaha apapun, namun kami berencana untuk menjalankan bisnis makanan keripik kulit lumpia. Kami menjual makanan dengan berbagai varian, rasa, dan ukuran. Jenis usaha yang direncanakan. Kami berencana untuk membuka usaha keripik kulit lumpia di Gerai Eksit, dan kami juga akan menjual keripik kulit lumpia di situs online dalam lingkungan Kota Baru dan Mendalo Jambi. Tujuan memberikan pelayanan terbaik agar konsumen merasa puas, menciptakan produk yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya mengenai kegiatan pasar dan pemasaran yang akan disampaikan oleh Julia Dwi Mawarni, yaitu mencakup lingkungan usaha, lingkungan pasar, perencanaan pemasaran. Lingkungan usaha. Lingkungan usaha dalam kegiatan pasar dan pemasaran mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi operasi dan strategi perusahaan. Beberapa komponen utama dalam lingkungan usaha. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, lingkungan mikro. Yang ketiga, lingkungan eksternal. Yang keempat, lingkungan internasional. Lingkungan pasar. Lingkungan pasar dalam kegiatan pasar dan pemasaran mengacu pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan pasar dan pelanggan. Faktor-faktor ini mencakup yang pertama konsumen, yang kedua pesaing, yang ketiga saluran distribusi, yang keempat regulasi dan kebijakan pemerintah, yang kelima perubahan teknologi, yang keenam perubahan sosial dan budaya, yang ketujuh perubahan ekonomi, yang kedelapan perubahan lingkungan. Memahami dan merespon dengan baik terhadap lingkungan pasar ini adalah penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sukses dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen yang merinci strategi dan titik yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka dalam kegiatan pasar dan pemasaran. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam merancang rencana pemasaran. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, tentukan tujuan pemasaran. Yang ketiga, segmentasi pasar. Yang keempat, menentukan target pasar. Yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran. Yang keenam, anggaran pemasaran. Yang ketujuh, pelaksanaan rencana. Yang kedelapan, evaluasi dan pengukuran. Yang kesembilan, pengembangan rencana kontingensi. Yang kesepuluh, komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung yang akan disampaikan oleh Lisa Ramayanti, yang mencakup faktor penghambat, faktor pendukung, dan analisis SWOT. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga mengenai faktor produksi dan analisis produk. Yang pertama, faktor penghambat. Satu, tingkat persaingan yang tinggi di pasar makanan ringan sehingga sulit untuk bersaing dengan merek-merek lain yang sudah dikenal dan memiliki pemasaran yang lebih luas. Yang kedua, masalah produksi dalam hal ketersediaan kulit lumpia
yang berkualitas dan ketersediaan bahan baku lainnya yang harus dikontrol dalam produksi. Lalu yang ketiga, pemasaran yang kurang efektif dan tidak tepat seperti kurangnya promosi, penempatan yang salah dalam pasar, atau kurangnya penekanan pada keunggulan produk. Yang keempat, tanggapan yang kurang bagus dari konsumen mengenai rasa dan kualitas produk yang kami buat. Yang kedua, faktor penting. Satu, jenis produk yang unik dan berbeda dari produk makanan ringan lainnya yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Yang kedua, potensi pasar yang cukup besar dengan banyaknya konsumen yang bersaing, konsumen yang senang mencoba makanan ringan baru dan berbeda, serta penggunaan kulit lumpia yang menjadi ciri khas dari hidangan Indonesia. Yang ketiga, bahan baku yang bisa didapat dengan mudah di pasar, serta harga yang relatif terjangkau yang stabil. Yang keempat, produk yang sehat dan mengandung bahan alami seperti minyak kelapa dan kulit lumpia. Yang ketiga, analisis SWOT. Satu, kekuatan dari produk kami yaitu memiliki ciri khas serta bahan baku yang mudah didapatkan dan sehat bagi konsumen. Yang kedua, kelemahan dari produk kami terlihat dari tingkat persaingan yang ketat di pasar makanan ringan, masalah produksi kulit lumpia yang berkualitas dan bahan baku lainnya, serta kurangnya pengetahuan dan pemasaran yang efektif mengenai produk. Yang ketiga, peluang dari produk kami yaitu memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas produk agar lebih disukai oleh konsumen, peluang untuk lebih mempromosikan produk agar lebih dikenal di pasar, dan peluang untuk menyebarluaskan produk kami di pasar yang lebih besar. Yang keempat, ancaman bagi produk kami terlihat dari persaingan yang ketat di pasar, perubahan harga bahan baku, dan masalah logistik yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku untuk produk kami di pasar. Selanjutnya mengenai aspek produksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mencakup alokasi usaha, bahan baku, fasilitas dan peralatan produksi, proses produksi, serta proses pengerjaan. Lanjutkan penjelasan mengenai aspek produksi dalam pembuatan produk yang akan kami kelola ini, yaitu yang pertama itu alokasi usaha. Usaha ini beralokasi di daerah Mandala Darat. Jadi kenapa kami memilih di daerah tersebut? Karena di daerah tersebut menurut kami cocok untuk menjual makanan ringan seperti olahan dari lumpia ini. Karena di daerah tersebut ramai pengunjung, sehingga telah kami sepakati dan kami pun merasa yakin untuk memasarkan makanan yang telah kami kelola untuk dipasarkan di daerah tersebut. Yang kedua itu mengenai bahan baku. Bahan baku dalam pembuatan produk ini yaitu yang paling utama tentunya kulit lumpia. Dan untuk bumbu pelengkap yaitu berupa bubuk balado, bubuk jagung manis, daun kunyit, dan cabai, serta penyedap rasa seperti masako. Yang ketiga yaitu fasilitas dan peralatan produksi. Fasilitas dan peralatan produksi keripik lumpia mencakup dapur produksi, ruang penyimpanan, dan peralatan seperti pengiris, kompor, wajan, pembungkus lumpia. Pemeliharaan dalam kebersihan, fasilitas, dan peralatan ini sangat penting bagi kami untuk menjaga keamanan pangan dan efisiensi produksi. Yang keempat, itu proses produksi. Proses produksi kulit lumpia ini melibatkan langkah-langkah seperti persiapan bahan baku, penggorengan, pengemasan, dan penyimpanan. Dalam proses ini harus diatur dengan baik untuk memastikan produk akhir memiliki cita rasa yang konsisten dan aman untuk dikonsumsi. Yang kelima, yaitu proses pengerjaan. Proses pengerjaan dalam pembuatan keripik kulit lumpia ini tidak perlu melibatkan keahlian khusus dalam membuat keripik kulit lumpia ini. Pengaturan dan suhu waktu saat menggoreng itu saja yang perlu diperhatikan, serta prosedur pengemasan. Pekerjaan ini sangatlah memerlukan ketelitian kita dalam mengolahnya untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Nah, bagi kami, semua aspek ini harus dikelola dengan cermat dalam produksi keripik kulit lumpia untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, dan kepuasan pelanggan. Penjelasan selanjutnya mengenai aspek keuangan yang mencakup rencana produksi, biaya tetap, harga jual, dan keuntungan yang akan disampaikan oleh Pusparatri Academy. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai aspek keuangan. Jadi, yang pertama adalah rencana produksi. Rencananya, kami ingin memproduksi sekitar 50 perkemasan keripik lumpia setiap kali produksi.
dengan bahan baku antara lain kulit lumpia, bubuk balado, bubuk jagung manis, daun kunyit, dan cabai, serta penyedap rasa seperti masako. Kemudian untuk biaya tetap, di sini kami menetapkan biaya gas LPG dan biaya air sebagai biaya tetap yang dimana ini tidak berubah meski biaya produksi meningkat. Selanjutnya, untuk perhitungan harga jual, di sini kami menggunakan beberapa rumus, yaitu yang pertama, harga pokok produksi sama dengan total biaya yaitu Rp100.000 dibagi hasil produksi yaitu 50 per kemasan sama dengan Rp2.000. Jadi untuk harga jualnya adalah harga jual sama dengan harga pokok yaitu Rp2.000 ditambah laba yang diinginkan yaitu Rp8.000, hasilnya adalah Rp10.000 untuk harga jualnya. Untuk keuntungannya, kami akan menghitung laba dengan rumus hasil produksi dikali harga jual dikurangi dengan modal, berarti 50 per kemasan dikali Rp10.000 dikurangi dengan Rp100.000. Hasilnya adalah Rp400.000 untuk laba yang bisa kami dapatkan. Terakhir itu penjelasan mengenai penutupan yang merupakan kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Lisa Ramayanti. Dia kesimpulan dan saran dari proposal kami. Produk dengan bahan baku kulit lumpia merupakan bahan baku makanan ringan yang populer di Indonesia. Salah satu olahan produk lumpia yaitu seperti keripik kulit lumpia yang kami produksi. Banyaknya varian yang ada menjadi keunikan tersendiri dan menarik minat konsumen. Dari sisi harga, produk keripik kulit lumpia yang kami buat terbilang terjangkau dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, inovasi, varian rasa, dan ukuran dapat menjadi strategi pemasaran bagi kami untuk mengembangkan produk kami di pasar dan meningkatkan penjualan. Saran dari proposal kami yaitu kami akan lebih memperhatikan bahan baku untuk memperbaiki proses produksi dari produk kami. Selain itu, inovasi varian rasa juga akan kami tingkatkan dan kembangkan agar dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Lalu kami juga akan lebih memperhatikan kehigienisan dari produk yang kami buat agar kesehatan konsumen dapat lebih terjamin. Baik, cukup sekian pemaparan perencanaan usaha kami, semoga dapat dipahami. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.